Terpujilah nama Tuhan yang pada saat ini kita diizinkan untuk bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar 10 hal yang perlu didoakan bagi jemaat, bagi saudara dan saya berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dari kitab Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hal yang pertama yang perlu didoakan adalah hikmat dan pengertian yang benar. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Saudara-saudara, di dunia ini ada hikmat yang berasal dari dunia, ada hikmat yang bukan berasal dari dunia, ada hikmat dari Tuhan, dan ada hikmat yang bukan berasal dari Tuhan. Karena kita masih hidup di dunia dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kedua sumber hikmat tersebut secara alami akan terkonsumsi oleh kita, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Itu sebabnya saudara, Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose agar diberikan hikmat yang benar dan pengertian yang benar kepada jemaat, agar mereka tidak terkecoh oleh pengertian manusiawi yang keliru. Saya sebagai hamba Tuhan perlu berdoa buat jemaat sekalian, agar jemaat sekalian memperoleh hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan. Dan yang kedua, masih dari Kolose 1 ayat 9, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Kolose mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kehendak Tuhan itu sangat mungkin untuk diketahui rupanya, saudara-saudara. Saudara-saudara, berserah itu baik, namun berserah bukan berarti kita pasrah karena kita mengatakan kita tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Saudara-saudara, terlalu banyak orang menjalani hidup dengan kerugian karena beberapa orang menjalani hidup yang mengalir saja dan mengeraskan hati mereka dengan dalih mereka sedang berserah kepada Tuhan. Jalani saja hidup ini, berserah kepada Tuhan, saya hanya mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga lihat nanti bagaimana. Saudara-saudara, banyak pemikiran yang keliru dalam mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kita dapat tahu di depan jika ada hikmat yang sempurna dari Tuhan datang kepada kita. Tuhan kita Tuhan yang punya rencana, sehingga jika kita meminta hikmatnya, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang punya perencanaan yang pasti, yang selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hamba berdoa, saya berdoa supaya setiap pendengar, setiap jemaat akan diberikan hikmat, pengertian yang benar, sehingga dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna di dalam jalan-jalan hidupmu. Haleluya. Saudara-saudara, dengan kata lain, kehendak Tuhan dapat kita ketahui dengan sempurna hanya dengan cara memiliki hikmat akal budi dan pengertian atau pola pikir yang benar. Hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan, periode demi periode, kita akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup ini. Namun saudara-saudara, kita dapat mengambil keputusan dengan cara didoakan atau kita berdoa agar tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, hidup yang layak dan berkenan.
Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Penting kita untuk berdoa, dan penting saya berdoa bagi saudara agar saudara mempunyai hidup yang layak dan berkenan. Hidup yang berkenan tidak sama dengan hidup yang baik atau hidup dengan jasmani yang sehat dan berkecukupan, tidak sama dengan hidup yang layak dan berkenan. Hidup yang kudus dan hidup damai tentram, itulah hidup berkenan karena hati Tuhan disenangkan. Jika kita hidup kudus, pasti kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti hubungan yang baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan anggota tubuh Kristus yang lain, dan dengan komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang keempat, kita perlu berdoa sebagaimana Paulus berdoa buat jemaat di Kolose, agar kita memberi buah yang baik, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Perhatikan di sini, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara, kabar menyedihkan di dunia ini adalah di mana beberapa orang bekerja keras, di mana beberapa orang juga terjun dalam pelayanan, tetapi buah yang baik hanya diukur dari uang. Buah yang baik tidak bicara tentang uang, tetapi buah dalam segala pekerjaan baik yang dimaksud di ayat ini adalah yaitu di mana orang sekeliling kita merasakan kasih karunia dan bahagia oleh karena apa yang kita kerjakan. Orang lain yang merasakan buah dari pekerjaan yang baik. Orang lain yang akan memuliakan Tuhan dan mengucap syukur atas buah yang kita hasilkan. Memberi buah, bukan sekedar berbuah dengan otomatis, tetapi kita memberi buah kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain memuliakan Tuhan. Dan siapa yang merasakannya, saudara? Pertama-tama adalah orang-orang terdekat kita, lalu komunitas kita, lalu tidak menutup kemungkinan bangsa, negara kita merasakan buah yang baik dari pekerjaan yang kita lakukan. Yang kelima, kita perlu berdoa untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dikatakan dari ayat yang sama, ayat 10, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, rupa-rupa ajaran sesat tidak pernah terhapus dari muka bumi ini. Ajaran sesat selalu berlomba untuk mengalahkan ajaran kebenaran tentang Allah. Oleh sebab itu, saya dan saudara perlu berdoa agar kita jauh dari ajaran-ajaran yang sesat. Janganlah membawa diri kita ke dalam pencobaan, sembarang mengikuti seminar-seminar atau pengajaran-pengajaran yang di luar dari kebenaran firman Allah. Ada waktunya kita tidak dapat membedakan. Namun itu perlunya kita tertanam dalam satu tempat dan kita mengikuti ajaran yang benar tentang firman Tuhan. Dan itu dapat kita peroleh kalau kita bersandar kepada Roh Kudus. Dan kita punya pemimpin-pemimpin rohani yang dapat saling menjaga diri kita untuk kita tidak kejeblos masuk ke dalam ajaran sesat. Saudara, yang keenam, mari kita berdoa agar kita dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hamba berdoa supaya jemaat sekalian dan semua pendengar atau pembaca firman Tuhan ini dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, tidak ada kekuatan manapun yang dapat menguatkan saudara. Hanya kekuatan dari Tuhan yang membuat saudara bisa bertekun melakukan tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hai istri-istri, engkau hanya dapat tekun dan sabar kalau engkau dapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang ibu dan seorang istri. Hai mahasiswa, engkau hanya dapat memperoleh keberhasilan melakukan tugas tanggung jawab kepada Tuhan sebagai mahasiswa-mahasiswi hanya oleh kekuatan yang dari Tuhan. Engkau bapak-bapak, engkau dapat menjadi imam, engkau dapat menjadi ayah dari anak-anak hanya jika Tuhan yang menguatkan engkau. Dan para pengusaha hari-hari ini juga pasti mendapat badai angin topan yang kencang dengan situasi yang ada. Percayalah, itu perlu doa yang Tuhan berikan
berdoa agar dikuatkan untuk engkau menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar. Engkau tidak akan menjadi orang jahat, engkau tidak akan menjadi perampok, engkau tidak akan menjadi orang yang putus asa dan menghalalkan segala cara, tetapi engkau mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dan pada waktunya kita semua akan keluar sebagai pemenang. Dan yang ketujuh, hamba berdoa, Rasul Paulus juga berdoa bagi jemaatnya agar kita semua dapat mengucap syukur dengan sukacita. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Jadi saudara-saudara, rupanya untuk tetap bersyukur, untuk tetap bahagia sukacita, jemaat di Kolose memerlukan sebuah doa dari Paulus. Kita juga saling memerlukan satu sama lain untuk kita mendoakan hal ini. Jika ada yang berduka cita, hamba berdoa Tuhan supaya jemaat Tuhan tetap dapat mengucap syukur dan bersuka cita. Yang ke-8 masih dari ayat yang ke-12, agar saudara-saudara sekalian mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Saudara, banyak jatah yang bisa hilang yang sebenarnya Tuhan sudah takar untuk hidup saya dan saudara. Banyak jatah yang bisa hilang yang sebenarnya sudah ditakar untuk hidupmu. Mengapa saudara? Karena mungkin kita seringkali bergeser atau berubah haluan dari apa yang sudah Tuhan tentukan sebagai upah, sebagai orang percaya atau orang-orang kudus Tuhan. Saudara percaya ketika saudara hidup kudus, Tuhan punya porsi yang jelas dan khusus yang disediakan buat tiap-tiap orang yang berbeda. Nah, saya berdoa supaya saudara-saudara tetap mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Tuhan untuk orang-orang kudus, yaitu untuk saudara pribadi, lepas pribadi. Yang ke-9, kami berdoa, Rasul Paulus berdoa agar jemaat Tuhan dilepaskan dari kuasa gelap dan masuk ke dalam kerajaannya. Ayat ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Beberapa orang Kristen bahkan sudah melayani, tetapi rupanya ada beberapa masih terikat dengan kuasa gelap dan yang tidak nampak dilihat dari luar. Kasat mata baik-baik saja. Kasat mata tidak terlihat orang-orang yang masih terikat dengan kegelapan. Tetapi Rasul Paulus tetap berdoa bagi jemaatnya di Kolose agar mereka dilepaskan dari kuasa gelap dan masuk ke dalam kerajaan yang sesungguhnya. Hamba juga berdoa Tuhan supaya jemaat sekalian yang masih terikat dengan hal-hal buruk, masih terikat dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, yang mungkin tidak ada orang yang lain yang tahu, bahkan keluarga sendiri pun tidak tahu. Kita berdoa supaya dilepaskan dan masuk, pindah ke dalam kerajaan Kristus. Yang terakhir saudara-saudara, jalan keluar dari setiap masalah kadang bukanlah uang, bukanlah ilmu pengetahuan, bukanlah konsultasi, dan bukanlah nasihat. Seringkali jalan keluar permasalahan pribadi saya dan saudara adalah pengampunan. Pengampunan dari siapa? Yaitu dari Allah sendiri melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang terakhir 10, kita perlu berdoa bagi jemaat sekalian agar menerima penebusan, yaitu hidup pengampunan dosa. Kita harus menerima pengampunan dosa yang Allah sendiri dapat mengerjakannya. Di dalam Dia, ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, kita tidak memerlukan pengampunan dari orang lain untuk kita merasa bahagia dan bebas. Kita baru berasa menang kalau orang lain sudah mengampuni kita. Tidak benar itu saudara. Kita pasti merasa bahagia dan percaya diri, dan kita pasti lepas dari luka-luka batin hanya jika pengampunan Tuhan sudah kita terima. Kadang-kadang seseorang masih ragu akan pengampunan. Kemungkinannya adalah pengakuan yang belum tuntas, sehingga masih terus saja tertuduh dan merasa belum diampuni. Jalan keluarnya bagaimana saudara? Saudara mengakui dan menerima pengampunan, mengakui apa kesalahan saudara, kepada siapa saudara telah berbuat salah, atau kepada siapa saudara sudah tidak bertanggung jawab atau berbuat dosa atau pelanggaran atau pengkhianatan atau pencurian atau korupsi. Mungkin saudara pernah mengambil milik orang lain dan saudara harus mengakuinya dan mengembalikannya, dan setelah itu terimalah pengampunan dari Tuhan.
Saya berdoa agar hal ini terjadi untuk kita semua. Seperti Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose. Rupanya jemaat di Kolose juga masih perlu ditekankan tentang pengampunan ini. Agar jemaat menerima penebusan hidup, yaitu pengampunan dosa. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba berdoa sebagaimana Rasul Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose. Hamba berdoa Tuhan, hamba meminta supaya jemaat sekalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan supaya hidup jemaat sekalian layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada Tuhan dan dalam segala hal. Dan jemaat sekalian memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan jemaat sekalian untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan jemaat sekalian dari kuasa kegelapan dan memindahkannya ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Dan di dalam Dia, Yesus Kristus, kami semua memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.